Okay, good afternoon everyone. Okay, welcome to the class of phonetics and phonology. Today with me, Donald Fernandez, MA. We're going to have some discussion about our session 1 in the lecture on phonology. So, it is a kind of obligation for students in the Department of English Literature to take the lecture on phonetics and phonology. Well, today, as an introduction to this lecture, I'm going to share this class with you in bilingual. So I'm going to convey the material in Indonesian and also English to make this clear, especially we have a lot of terminologies in phonetics and phonology. I believe it will be a great challenge for you to follow this lecture. Alright, beforehand, we talk about phonology. Okay? In general, we call it the scientific study of sound, the system of language, and it is very fundamental in linguistics. So, Anda berada di Departemen Sastra Inggris, ilmu sastra, dan di dalamnya juga Anda akan mempelajari tentang ilmu linguistik. Dan fonologi merupakan landasan keilmuan yang paling dasar, the most fundamental in the layers of linguistics. Let's begin with the terminologies and the definition. Okay. Phonology is a branch of linguistics which studies the sound systems of language. Okay? Sama-sama katakan phonology. Phonology. Sama-sama bilang the sound system. The sound systems. Nah, sistem suara. Kalau kita katakan fonologi itu adalah kajian tentang sistem suara of languages dalam sebuah bahasa. Artinya, semua bahasa di dunia memiliki sistem suaranya masing-masing. Dan sistem suara itu diatur dan dapat dikaji dalam ilmu fonologi. I wonder, kira-kira ada yang tahu di sini apa bedanya phonetics and phonology in the scope of study? Siapa yang bisa? Oke, jadi silakan. Phonetics focuses on the individual sounds, while the phonology is examining the functional system relationship between sounds and how they combine and influence me. Exactly. Jadi ada batasannya dalam scope ilmunya. Kalau tadi dikatakan Teddy, phonetics lebih berfokus kepada single speech unit. Artinya semua yang memiliki unit suara itu bisa dikaji dalam phonetics. Tapi sistem bahasa itu tidak bisa mencakup hanya satu sistem unit. Karena bahasa itu sangat luas. I'll take one example. I would like you to read this, okay? Coba teman-teman membaca ini. Kira-kira ini bahasa apa? Bahasa Inggris. Yakin? Karena kalau saya membacanya along, ini akan menjadi bahasa apa? Oke, ada tulisan along atau along. Kemudian kita langsung paham bahwa ini bahasa Inggris, karena membacanya adalah along.
membacanya adalah along, bukan along. Kalau along nanti sudah jadi bahasa Bangka. What about this? Sekarang sudah ada yang mengatakan kite, bukan kait. Oke, what do you think? Suatu tulisan, kemudian kita membacanya, belum tentu kita bisa merujuk kepada satu bahasa. Kita bisa membacanya kite, berarti itu sistem bahasa apa? Tapi kalau kita baca kite, bahasa Bangka. Artinya, tulisan tidak bisa mewakili suara. Now, in here, I put the definition of the terminology of phonology, that it is a branch of linguistics which studies the sound system of the languages. And the aim of phonology is to demonstrate the patterns of distinctive sound found in a language and to make as general statement as possible about the nature of sound system in the languages of the world. Saya menggarisbawahi kata of the world. Artinya, semua bahasa di dunia memiliki sistem suara yang masing-masing. Kita orang Indonesia, kita punya sistem suara sendiri. Kalau saya tuliskan, for example, kata, bacanya bagaimana? Nenek. Kenapa Anda membacanya nenek bukan nenek? Kenapa bukan nenek bacanya, tapi harus nenek? Atau mungkin nenek atau nenek? Membacanya harus nenek. Why? That's why we learn phonology. So, tadi sudah dikatakan teman kita, ada perbedaan antara phonetics dan phonology. Kalau phonetics, dia berfokus kepada a single unit of sound. Secara object study, maka phonetics itu fokus kajiannya adalah speech sound. Sama-sama bilang speech sound. Speech sound. Sedangkan phonology fokus kajiannya adalah phoneme. Sama-sama bilang phoneme. Phoneme. Okay. Speech sound, it can be any sound that you can hear. Apapun suara yang Anda dengar dapat dianalisis. Tapi menganalisisnya pakai phonetics atau phonology? Phonetics. Sedangkan sistem bahasa maka hanya bisa dikaji dengan menggunakan phonology. Oke, saya berikan satu contoh. Ketika Anda mendengar suara marker, you can hear the sound? Yes. Anda bisa dengar suara marker jatuh di atas meja. Bisa nggak suaranya itu dianalisis? Ayo, bisa atau enggak? Bisa. Semua suara bisa dianalisis. Tapi yang berfungsi dalam menganalisis itu tadi apa? Phonetics atau phonology? Phonetics. Sedangkan suara yang dihasilkan oleh organ tubuh artikulator manusia itulah yang dikaji dalam phonology. Maka kita ingat dulu, kalau phonetics dia satuannya adalah speech sound, objek kajiannya adalah suara bunyi-bunyian, bunyi apapun itu. Di sini saya sampaikan setidaknya ada 4 tokoh yang berperan besar dalam perkembangan phonology. Yang pertama kita punya Ferdinand de Saussure dengan sistem langue and parole, langue and parole. Bahwa bahasa itu memiliki sistem dan memiliki speech-nya, tuturan. Dan dia menjadi bapak linguistik strukturalis, termasuk
phonology. Kemudian yang kedua kita punya Ron Jacobson. Beliau adalah salah satu tokoh linguistik yang mengusulkan sistem binary. Artinya ada pola positif dan negatif. Ya, sangat struktur memang ya, terstruktur. Kemudian yang ketiga yang paling terkenal saya rasa yang hampir semua orang menggunakan teorinya dalam skripsi-skripsi dan juga dalam artikel-artikel jurnal itu adalah Noam Chomsky dan Maurice Taleb yang menuliskan bukunya berjudul The Sound Pattern of English. Oke. Jadi ketiga tokoh ini nanti saya akan berikan tugas kepada Anda untuk memahami apa sebenarnya poin yang disampaikan ketiga pionir tersebut, khususnya terkait dengan phonetics and phonology. Now, here, as science, phonology is the study of the selection and patterns of sound in a single language. Tadi saya sudah sampaikan ada batasan antara phonetics and phonology. Apa tadi? Siapa masih ingat kalau phonetics apa objek kajiannya? Once again, what? Speech. Sedangkan phonology objek kajiannya adalah phoneme. Okay. Now let's go deeper. Just now, this one thing that I always repeat. Jadi kalau ada satu hal yang penting, itu akan saya ulang-ulang dulu supaya Anda ingat. Phonology as the study of phonemic system. Ingat bahwa yang membedakan antara phonetics dan phonology adalah objek kajiannya. Apa tadi objek kajian phonetics? Yes. Sudah mulai ingat, ya? Phonetics kajiannya adalah speech sound. Sedangkan phonology objek kajiannya adalah phoneme. So what is phoneme? Let's see here. Phonemes are the minimal units that serve to distinguish words with each other. I would like you to take this. Okay, I would like you to take this seriously. That phonemes are the minimal units that serve to distinguish words with each other. Here we have the minimal pairs. Pasangan minimum atau minimal pairs are the two phones with distinct meanings that differ by only one segment found in the same position in each phone. Two phones with distinct meaning. Ada dua bentuk nan maknanya mampu dibedakan dengan adanya fonem tersebut. Before we move to the activity, kira-kira saya belum mau lanjut dulu. Kalau tahu ada pertanyaan atau mungkin saya terlalu cepat menyampaikan, silahkan saya buka sesi pertanyaannya mengenai phonetics and phonology, kemudian bidang yang dikaji dalam phonology itu sendiri tadi sudah kita katakan adalah fonem, tapi mungkin ada beberapa hal yang teman-teman perlu tanyakan atau mungkin kurang paham. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sir. Okay, go ahead. So my question is, does a long pronoun equate or compare to a letter of the alphabet that we are used to? Okay. Excuse me, your name is? My name is Anissa. Anissa. Thank you, Anissa. The question is, if phoneme is Can be compared with the alphabetical system. Yeah. Okay, good question. Apakah fonem bisa dibandingkan dengan alfabet yang kita punya? Okay, saya akan jawab nanti ya, Anissa. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Okay, sir. Alright, my name is Helena. I have a question. If phoneme is abstract, how can we know the form of the phonemes? Like what? Yes. If phoneme is abstract, kalau phoneme itu bentuknya adalah abstrak, bagaimana kita bisa tahu ya bentuk phoneme itu sendiri? Okay.
Well, I will begin from the first question from Anissa. Apakah fonem itu bisa dibandingkan dengan sistem alfabet yang kita punya? I will move back to this point. Okay, saya akan kembali ke poin ini. Pertanyaan Anissa itu sangat dekat jawabannya dengan yang namanya phonics. Apakah suara bisa dibandingkan dengan alfabet? Itu menjawabnya dari phonics. Tadi saya katakan phonics itu adalah suatu suara dalam alfabet yang kita punya. Saya mau kita sama-sama latihan phonics. Sudah pernah sebelumnya belajar phonics? Belum ya, karena di bangku sekolah kita umumnya hanya menyanyikan lagu alfabet, toh? A, B, C, D, E, F, G atau A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi kita nggak mempelajari suara di dalamnya. Nah, I would like you to follow me. Coba ikuti saya. Bagaimana suara phonics itu muncul ketika kita menggunakan alfabet? Sama-sama ya, sama-sama ya. Ikuti saya. Saya gunakan bahasa Indonesia dulu. Saya gunakan bahasa Inggris saja. Jadi Anda tahu alfabetnya dalam bahasa Inggris, tapi phonics dulu. Follow me. A. So phonicsnya A adalah Oke, kita lanjut. A. B. B. C. K. I would like to change. Saya mau tantang dulu. Coba Anda tutup hidung, Anda sebutkan sebutkan tapi hidungnya ditutup. Ada yang bisa? Bisa? Nggak bisa. Mau bilang tapi pakai tutup hidung, suaranya tidak keluar. Karena apa? Karena suara harus dikeluarkan lewat itu nanti namanya nasal sound atau suara sengal. Am I making it clear? Clear, sir. Thank you. Thank you, sir. And then the next question just now. What is the question just now? I forgot. About the. About it, so how can we know the form of the phonics? The abstract of the phoneme. Good. Yeah. So, phoneme itu abstrak. Dikatakan tadi, phoneme itu abstrak. Artinya dia tidak punya bentuk. Dia hanya keluar dari mulut kita dan dia tidak punya bentuk apapun. Can you draw the sound of what I'm saying now? Saya ngomong sekarang ini suara keluar kemana-mana. Bisa kita gambarkan? Tidak. Tapi yang abstrak itu bisa direalisasikan. Bisa diapa? Dalam bentuk transkripsi fonemik dan transkripsi fonetik. Itulah yang dua ini. Jadi sesuatu yang abstrak itu, kalau dia mau dikaji, harus direalisasikan dulu dalam bentuk transcription. The transcription can be in the form of phonemic, can be in the form of phonetic. For example, kalau kita menggunakan, I will take this. Kalau kita mau menggunakan alphabet this, for example, A. Tapi kita bisa saja realisasikan dalam dua bentuk. Yang pertama kita bisa katakan dia sebagai A, dan yang kedua kita katakan dia sebagai E. Ada yang sudah pernah kenal lambang ini? Yes. So the sound that comes out from this mouth can be realized by using the transcription. Begitu. Okay, sir, am I making it clear? Yes, very good. All right. Thank you. Well, maybe we can move to the next part here. Okay. Well,
Now we will see the implementation of the minimal pairs that we have discussed just now. Tadi dikatakan bahwa minimal pairs itu adalah padanan minimum dari sebuah fonem sehingga dia nanti mampu membedakan suara dan juga membedakan makna. Cara yang paling efektif untuk memahami minimal pairs biasanya kita bagi menjadi 3 posisi dalam sebuah kata. Jadi suara dalam satu kata itu ada suara initial sound, suara yang paling awal, ada medial sound, suara yang di tengah, dan final sound, suara yang paling akhir. Nah, biasanya untuk minimal pairs kita biasa gunakan initial sound. Silahkan Anda mengganti suara initial dari kata-kata yang saya sajikan ini sehingga nanti maknanya berubah. Ada berapa kata yang bisa Anda bentuk dari situ? Silakan. Ayo bisa. Mate. Mate, okay, I will write here. Mate. Okay. Ada lagi? Wait. Yes. Wait. Late, okay. Ada lagi? Wait. Once again. Fate. Fate, okay. And then Date. date, okay. I will write here. Late. Fate. Tadi ada satu lagi? Date, okay. Let's move to the sound C. T. Saya mau minta satu orang dulu. Yeah. Ayo, satu orang. You have to raise your hand, ayo. Siapa berani tunjuk tangan? Come on. Oke. Untuk kata C, coba Anda ganti initial fonemnya. Jadi apa saja? T. P, oke. T. T, V. Thank you. Sudah makin lancar. Oke. Kita cukup ganti initial. Untuk consonant sound, maka kita bisa petakan dia berdasarkan place of articulation and the manner of articulation. It will be deeper when you go through the phonetics, in the study of phonetics. Nah, dari kajian fonologi, ketika Anda menggunakan suara bilabial, artinya Anda menggunakan bibir untuk mengartikulasikan suara, kita punya b, and w. Okay, do we have any questions so far? Kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Sir, when words have similar sound and pronunciations, can it be considered as minimal pairs? So, you need 2 words that are similar. Can we categorize it as Minimal pairs. minimal pairs? Okay, good question. Widya ya? Widya. Ada pertanyaan dari teman kita. If there are 2 homophones, we can say homophone sound, suara yang mirip, apakah bisa dikategorikan itu sebagai minimal pairs? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, untuk menentukan dia minimal pairs, maka fonem yang diganti itu belakangnya atau sisanya harus benar-benar mirip. What do you think? So C and T is not a minimal pairs. No, because the final sound are different and the final sound are also different. Both of them are different. We cannot test in that way. Yeah, fine. Okay, so as long as the word have at least one same sounds, it can be considered as minimal pairs. Exactly. Clear. Any other question? Well, if you don't have any question, then at least in this first session, setidaknya di pertemuan awal ini Anda sudah dapat ya apa kira-kira yang menjadi fokus mata kuliah fonologi. Dan kita akan masuk lebih jauh lagi nanti ke hal-hal yang lebih detail. Oke? Karena tantangan dalam mempelajari phonetics dan fonologi cuma satu tantangan. Apa itu? Terlalu banyak istilah yang dipakai. Ya, for example, untuk konsonant, tadi kita sudah banyak sekali istilah-istilah.
ada bilabial, postalveolar, velar, glottal. Dan kita harus nanti tahu bagaimana bentuk detailnya. Nah, to begin with your understanding, I would like to make some projects later. You can do this in group or you can do this personally. Okay, the first thing I would like you to do the follow up of our class today. Saya akan minta Anda untuk membaca dulu satu buku sebagai bahan pegangan Anda. Silahkan nanti Anda akses melalui G Drive yang saya bagikan buku referensi yang akan kita pakai, yaitu Practical Phonetics and Phonology, Collins and Ness. Nanti rekan-rekan boleh mendownload dan menggunakan bahan referensi tersebut. Dan yang kedua, kita coba praktek nanti bagaimana mentranskrip. You can see here. Kira-kira Anda bisa membaca transkrip yang saya berikan ini? Coba ambil waktu sebentar, kita lihat. Maybe we can try by making it sounding it, okay? Let's try. Nanti setiap kata akan kita detailkan, okay? So we have some kira-kira dulu ya, dicoba. Silahkan untuk membaca dan menuliskan transkripnya. Ingat, phonetics and phonology bukanlah sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit karena bisa Anda pahami saja. I will see you next week. Kita akan jumpa minggu depan lagi dalam materi yang berikutnya mengenai phonological features. Fitur-fitur apa yang dimiliki phonology dalam suatu sistem bahasa. Finally, I'm Donald Fernando Liz. Thank you very much for your kind attention. See you and goodbye. Thank you.